Selamat pagi semuanya, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang bersuka cita di rumah? Boleh saya lihat tangan-tangannya terangkat saudara. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, itu tidak akan membatasi kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Mari bawa sukacita kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan, bawa syukur kita. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Nyanyikan bersama. Hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Umat Tuhan nyanyikan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi nyanyikan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau yang layak disembah Tuhan. Sungguh Engkau yang layak terima pujian, syukur, hormat kami. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu ya Tuhan, menikmati anugerah-Mu. Kami rindu selalu di dekat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan Yesus, kami muliakan selama-lamanya. Biarlah hadirat-Mu penuhi kami, penuhi umat-Mu yang haus akan Engkau, yang rindu akan Tuhan,
yang perlu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh kami rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Segenap hati Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Oh, mari penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari, berapa banyak kita yang rindu akan Tuhan. Pagi hari dimanapun kita ada, katakan, Tuhan, aku rindu. Sungguh kami siap ya Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Mari siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu
saat ini Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang kami rindukan saat ini. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi hati setiap kami, memulih seluruh kehidupan kami. Karena kami menyadari hidup kami tanpa Engkau, hidup kami tanpa Roh Kudus, hidup kami tanpa Tuhan, hidup kami akan menjadi kosong dan sia-sia. Karena itu Bapa, kami sudah menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa, berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita kembali boleh beribadah, walaupun masih di rumah kita masing-masing atau di mana saja kita bisa mengikuti ibadah ini. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita. Luar biasa, mari kita tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu atau hari Kamis kemarin, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Salah satu dari peristiwa penting dalam siklus keberadaan Yesus selama di muka bumi. Mulai dari kelahirannya kita rayakan sebagai Natal, kemudian peristiwa kematiannya yang kita peringati sebagai Jumat Agung, dan kemudian kebangkitannya kita peringati sebagai Paskah, kemenangan orang percaya. Lalu 40 hari setelah kebangkitannya kita memperingati hari kenaikannya atau Ascending Day, di mana Tuhan Yesus kembali ke sorga. Kita sudah belajar di hari kebangkitan atau hari kenaikan tentang 5 fakta kenapa Yesus harus kembali ke sorga. Ada 5 fakta yang kita belajar. Fakta yang pertama bahwa dunia ini, tugas Yesus di dunia ini sudah selesai. Jadi tugas Yesus di dunia ini sudah selesai, maka dia kembali ke sorga. Dengan mati di atas kayu salib untuk melakukan penebusan, maka tugasnya sudah selesai. Kemudian fakta yang kedua bahwa dunia ini bukan tempatnya Yesus. Yesus berasal dari sorga. Yesus berasal dari sorga, maka dia kembali ke sorga. Kalau Yesus berasal dari sorga, dia lebih tinggi dari semua yang ada di dunia. Amin. Itu fakta yang kedua yang kita belajar. Kemudian fakta yang ketiga adalah sorga itu benar-benar ada. Amin. Kalau Yesus naik ke sorga, berarti sorga benar-benar ada. Sorga adalah tempat di mana Yesus tinggal, Yesus memerintah, dan di sanalah kita, murid-muridnya atau orang yang percaya, akan tinggal bersama dengan dia selamanya. Karena itu pastikan bahwa Anda semua memiliki kapling di sorga, karena Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Kemudian yang keempat, fakta yang keempat adalah bagaimana Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi Yesus kembali ke sorga, dia tinggal di sorga, menanti sampai segala sesuatu dipulihkan, termasuk sampai kehidupan saudara dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan. Saudara kita yang belum percaya, mari ambil keputusan untuk menerima dia. Hidup saudara yang masih belum benar, hidup saudara yang masih belum beres di hadapan Tuhan, segera bereskan. Itu karena Yesus masih memberi kesempatan. Kemudian fakta yang kelima adalah Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun. Haleluya. Supaya Roh Kudus turun. Jadi kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka Roh Kudus tidak akan diturunkan atau tidak turun untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, kita sekarang ini adalah di zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai dengan 39. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Amin.
Berbahagia orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam hati serta melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karunia Roh Kudus adalah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dijanjikan oleh Bapa kepada kita. Kita sudah mengenal bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus karena kita hidup di zaman Roh Kudus. Bahkan tadi dikatakan ayat 39 berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh. Ketika Tuhan Yesus berbicara itu kepada para murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, maka janji itu berlaku bagi kita yang ada saat ini. Bahwa kita yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang menarik, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini, maka kamu akan menerima karunia Kudus, disebut maka saudara-saudara akan menerima hadiah Roh Allah dari Allah. Saya ulang lagi, bagian terakhir dari ayat 38 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, maka saudara-saudara akan menerima hadiah Roh Allah dari Allah. Haleluya. Jadi hadiah dari Roh Allah atau Roh Kudus itu adalah hadiah dari Allah. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang hari ini rindu untuk menerima hadiah dari Allah? Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar secara khusus kunci untuk menerima hadiah dari Allah. Kunci untuk menerima hadiah dari Allah. Tadi Alkitab mengatakan bahwa saudara-saudara kamu akan menerima hadiah Roh Allah dari Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah atau hadiah atau pemberian dari Allah. Dari kata dorea, ya. Dorea itu artinya pemberian yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang, kepada seseorang, ya. Allah memberikan rohnya secara cuma-cuma kepada kita. Nah, Bapak Ibu, apa kunci untuk menerima hadiah Roh Kudus dari Allah? Mari kita akan melihat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bagian yang pertama, kunci untuk menerima hadiah Roh Kudus dari Allah menurut Rasul Petrus adalah bertobat dari dosa dan dibaptis. Amin. Bertobat dari dosa dan dibaptis. Kata bertobat yang dipakai di situ adalah metanoio. Metanoio ini dari dua kata meta dan noio. Meta itu adalah antara, di antara, ya. Kemudian noio itu perubahan, ya. Bagaimana kita berubah atau sadar, bertobat, menyesal, kemudian menerima Tuhan. Jadi kata metanoio ini merupakan kata kerja orang kedua jamak, ya. Artinya kata kerja orang kedua untuk orang banyak. Artinya tidak hanya untuk kepada pribadi, tetapi kepada semua orang. Ditulis dalam bentuk aktif, aorist imperatif. Ya, dalam bahasa aslinya ditulis dalam bentuk kata kerja orang kedua jamak yang aktif, kemudian aorist imperatif. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa perintah ini harus secara aktif dan terus-menerus dilakukan dalam seluruh kehidupan. Jadi ketika kita mendengar kunci untuk menerima hadiah dari Roh Kudus adalah bertobat dari dosa dan dibaptis, kita bukan hanya berpikir, Pak, saya kan sudah bertobat, saya kan sudah menjadi orang percaya, saya ini sudah puluhan tahun, bahkan sejak remaja saya sudah bertobat dan sudah menerima Yesus. Betul. Tetapi kata bertobat di sini menunjukkan adalah tindakan aktif yang harus dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus. Artinya sepanjang hidup kita harus terus memeriksa diri, kita harus terus mengingat tentang kehidupan kita. Kata bertobat ini banyak sekali digunakan oleh Yohanes ketika dia menulis kitab Wahyu.
Ketika dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos, dia menulis kita punya banyak kali kata bertobat. Salah satunya ada ditulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5. Di situ dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang yang belum percaya. Karena sebelum ayat 5 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala jeripayamu, aku tahu segala ketekunanmu. Namun aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Jadi kata bertobat ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, tapi bertobat ini juga diberikan kepada orang percaya yang hidup sudah sekian lama dengan Tuhan. Apakah hidupnya adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan? Apakah hidupnya adalah hidup yang memuliakan Tuhan? Jadi karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu untuk menyelidiki hati kita saat ini. Setelah kita menjadi orang percaya, apakah hati kita masih benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita masih sungguh-sungguh mencari Tuhan? Jadi pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Pertobatan itu harus kita lakukan setiap saat. Makanya Daud menulis di dalam Mazmur pasal 139, Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena itu kita perlu memeriksa diri, perlu introspeksi diri di hadapan Tuhan. Inilah pertobatan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk terus-menerus kita lakukan. Jadi kunci untuk menerima hadiah dari Roh Kudus, hati kita harus bersih, pikiran kita harus bersih, hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu untuk memeriksa diri kita. Kalau ada dosa, kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, kita harus tinggalkan supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Kita tidak hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Karena dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dari itu kita perlu bertobat. Yohanes tadi mengatakan di dalam Wahyu bahwa kalau kamu tidak bertobat, maka aku akan mengambil kaki dianmu. Segala karunia-karunia yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita, kehidupan-kehidupan yang maka Allah bisa ambil kembali, bahkan kita bisa menerima hukuman akibat itu. Jadi pertobatan bukan hanya dilakukan oleh orang yang belum percaya, tapi kita orang yang sudah percaya perlu memeriksa diri kita dan dibaptis. Bapak Ibu, kalau dibaptis itu cukup sekali, ya, khususnya baptis air kita cukup sekali saja. Tetapi bertobat itu dilakukan sepanjang hidup. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang sombong. Dalam pelayanan Yesus Kristus, berapa kali Yesus harus berargumentasi dengan orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka merasa mereka adalah orang-orang yang benar. Mereka merasa mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang sudah hidup sesuai dengan hukum Musa. Mereka menjadi orang yang sombong karena mereka sombong secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong secara rohani. Merasa hidup kita sudah benar, kita sudah baik, bahkan kita sudah terlibat dalam pelayanan, sehingga kita tidak perlu bertobat. Bertobat harus dilakukan setiap hari. Kunci untuk menerima hadiah dari Roh Kudus, kita harus memeriksa diri kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu kunci yang pertama untuk menerima hadiah Roh Kudus, bertobat dan memberi diri. Dibaptis cukup satu kali Bapak Ibu. Kalau sudah dibaptis, maka kita tidak perlu dibaptis ulang, ya. Kalau Bapak Ibu ingin pergi dibaptis di Sungai Yordan, itu bukan baptis ulang. Itu namanya action saja Bapak Ibu, ya. Jadi kita dibaptis pada saat kita mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita memberi dibaptis. Karena Yohanes Pembaptis berkata, baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Waktu kita dibaptis, kita sudah memberi diri bahwa kita untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah. Baptis itu adalah meteraikan. Nah, kunci yang kedua untuk menerima hadiah dari Roh Kudus, kunci yang kedua adalah di dalam Lukas pasal 24. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 49.
Lukas pasal 24 ayat 49 berkata begini, dan aku, ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi Tuhan Yesus berjanji ada yang akan dia kirim kepada para muridnya. Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Bagian yang kedua, kunci untuk menerima hadiah dari Roh Kudus adalah diam dalam persekutuan dengan Tuhan. Diam dalam persekutuan dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 24 tadi ayat yang ke-53, ayat terakhir dari Injil Lukas berkata, mereka, murid-murid setelah mereka mengantarkan Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu mereka kembali tinggal di kota Yerusalem, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka senantiasa ada dalam peribadatan dengan Tuhan. Ya, bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 dikatakan, mereka senantiasa bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Peristiwa di mana Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus itu terjadi kepada murid-murid ketika mereka ada di dalam persekutuan, ketika mereka sedang di dalam doa bersama-sama dengan sehati, maka Roh Kudus dicurahkan. Hadiah Roh Kudus itu diberikan ketika kita diam dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai version menggunakan kata tinggal dalam kota ini, ya, di dalam bacaan kita tadi dikatakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Beberapa terjemahan menggunakan kata tarry, ya, menggunakan tarry in the city. Ada juga menggunakan kata seated in the city. Tapi net, ya, Alkitab terjemahan net menggunakan kata stay. Saya akan bacakan, dikatakan begini menurut net, versi net. And look, I am sending you what my Father promised. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Stay in the city until you have been clothed with power from on high. Stay in the city. Nah, saya suka kalimat ini Bapak Ibu. Bukan kebetulan hari-hari ini kita disuruh apa? Stay at home. Amin. Bukankah hari-hari ini kita disuruh stay at home? Work from home. Learn from home. Bahkan ibadah juga dari rumah. Ministry from home. Praise and worship from home. Preaching from home. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, kepada jemaat Tuhan dari rumah. Banyak dilakukan di dalam rumah. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya ada, apa yang kita lakukan ketika kita tinggal di rumah? Tuhan Yesus berkata, tinggallah di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, gunakan kesempatan, gunakan waktu stay at home ini untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Gunakan waktu stay at home saudara untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nantikan hadiah terindah yang dijanjikan Bapa. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, stay at home akan menjadi sia-sia. Stay in the city akan menjadi sia-sia kalau murid-murid tidak ada dalam persekutuan menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang kebahagiaan orang percaya. Salah satu sebab kebahagiaan orang percaya adalah soal belief system yang ada dalam dirinya. Saya sempat menyinggung tentang Thomas yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus karena belief system yang ada di dalam dirinya. Nah, belief system dalam arti sesuatu keyakinan yang terbentuk dalam diri seseorang yang membutuhkan bukti, membutuhkan fakta.
Aku kalau belum melihat, belum mencucukkan tanganku ke bekas paku pada tangannya, mencucukkan tanganku kepada lambung yang ditikam itu, aku tidak akan percaya. Kenapa hal ini terjadi kepada Thomas? Karena Thomas belum melihat Tuhan. Dia belum melihat Tuhan bangkit. Padahal murid-murid yang lain sudah melihat. Nah, pertanyaannya menarik. Kemana Thomas? Kenapa Thomas belum bertemu dengan Tuhan sementara murid-murid yang ada? Yohanes mencatat di dalam Yohanes pasal 24 tadi dikatakan bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, kuncinya Bapak Ibu, Thomas tidak ada di dalam persekutuan dengan murid-muridnya. Ketika murid-murid sedang berkumpul, mereka sedang berdoa, sedang memuji menyembah Tuhan, sedang berada di dalam persekutuan yang saling menguatkan, Thomas tidak ada. Kerugian Thomas adalah ketika dia tidak hadir di dalam persekutuan, ketika dia tidak ada bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam ibadah kepada Tuhan, di dalam doa pujian penyembah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tidak ada di dalam persekutuan, kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan momentum, kita kehilangan kesempatan untuk menerima hadiah Roh Kudus dari Allah. Bapak Ibu, kita bersyukur Thomas masih diberi kesempatan. Di 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri di situ, Thomas ada. Rupanya Thomas sudah bisa bergabung kembali dengan murid-muridnya. Apa persoalannya? Kenapa Thomas tidak hadir ke dalam persekutuan-persekutuan yang dilakukan oleh para murid? Kurang lebih 1 minggu mereka bersekutu, tapi Thomas tidak hadir. Ada banyak kemungkinan. Mungkin dia sakit, mungkin dia punya kesibukan, mungkin dia sedang depresi, mungkin dia sedang punya masalah. Apapun itu Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Nah, bagaimana kita harus menggunakan kesempatan untuk ada di dalam persekutuan dengan Tuhan? Kalau hari-hari ini kita tidak bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman, jangan sampai juga kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang hadir tinggal bersama-sama dengan kita. Karena itu gunakan waktu-waktu stay at home ini untuk tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Mari gunakan waktu stay at home ini untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan sampai kita menerima hadiah dari Roh Kudus. Sampai kita menerima hadiah yang terindah yang dijanjikan oleh Bapa. Kunci yang ketiga untuk menerima hadiah Roh Kudus adalah, mari kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kunci untuk menerima hadiah dari Kudus yang ketiga adalah menjadi saksi bagi Injil Kristus. Menjadi saksi bagi Injil Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di zaman Roh Kudus. Peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Ya, Roh Kudus itu sudah tinggal dalam kita. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi atau lahir baru, kita sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita saat ini, sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal 16, itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bagaimana pekerjaan daripada Roh Kudus. Dia menjadi penghibur bagi kita, dia menjadi penolong, parakletos ya, penghibur, penolong, dia mengajar kita, dia menjadi advokat yang membela kita, menjadi pengacara yang menjembatani hubungan kita, perbicaraan kita ketika dia mengajar kita, memberikan kita kecerdasan, memberi kita kemampuan, memberi kita hikmat. Itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, persoalan yang kita tunggu ini, Roh Kudus yang mana Bapak Ibu? Roh Kudus itu satu. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah. Tetapi yang kita tunggu ini apa? Kuasa. Amin.
Kuasa, kita menunggu Roh Kudus sebagai kuasa. Tapi kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan Injil. Artinya Bapak Ibu, kita akan menerima kuasa itu waktu kita pergi memberitakan Injil. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, mereka yang percaya menerimanya diberinya kuasa sebagai anak Allah. Kuasa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 menggunakan kata exousia. Ini bicara soal materai. Inilah yang kita terima, inilah yang kita dapatkan ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang sudah memiliki Roh Kudus. Saya tidak katakan bahwa Roh Kudus itu hanya ada pada orang karismatik, orang Pentakosta, lalu orang bukan Pentakosta. Bukan, semua orang itu menerima Roh Kudus ketika mereka percaya dan menerima Yesus. Itu materai kelahiran baru. Tapi yang saya bicarakan adalah dunamos. Kisah 1 ayat 8 berkatakan, kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi suatu Roh Kudus dalam bentuk kuasa. Amin. Nah, inilah yang kita nantikan. Roh Kudus dalam bentuk kuasa yang memberi kita kemampuan ilahi, yang memberi kita kemampuan supranatural, sehingga kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Bagaimana murid-murid sebelum mereka menerima karunia Roh Kudus. Di dalam bacaan kita tadi, Kisah Rasul pasal 2 itu bicara tentang khotbah Petrus. Bagaimana Petrus berkhotbah dengan luar biasa setelah dia menerima karunia Roh Kudus. Ya, tidak hanya bisa berbahasa roh, ia menerima karunia Roh Kudus lalu berbahasa roh, tetapi menerima kuasa di dalam Roh Kudus itu. Bagaimana Petrus kemudian berkhotbah di dalam ayat yang ke-37. Bacaan kita tadi sebelum ayat 38, Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 kata begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat kepada mereka? Di Alkitab terjemahan lama dikatakan hati mereka sangat tertusuk, hati mereka tersentuh dengan pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Petrus. Kenapa? Karena ada kuasa. Amin. Kuasa inilah yang kita nantikan, kuasa untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, kuasa untuk menjadi saksi. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Inilah kuasa yang kita nantikan. Inilah Roh Kudus yang kita nantikan. Yang baru kan akan kita lihat dia termanifestasi waktu kita menjadi saksi bagi Injil Kristus. Ada amin. Matius 28 ayat 19-20 yang dikenal sebagai amanat agung, Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bicara penyertaan Roh Kudus dalam bentuk kuasa, dalam bentuk power, dalam bentuk dunamos. Kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar, kuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang dikehendaki Allah untuk kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menyaksikan kuasa Roh Kudus bekerja ketika kita menjadi saksi bagi Injil dan kerajaan Allah. Selama kita tidak menjadi saksi bagi Injil Kristus, selama kita tidak pernah memberitakan tentang kabar keselamatan ini kepada orang lain, kita tidak akan pernah melihat kuasa itu bekerja di dalam diri kita. Kita hanya akan menyaksikan kuasa-kuasa itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang pergi memberitakan Injil. Kita akan membaca, menonton, mendengar kesaksian bagaimana kuasa itu bekerja
pada orang-orang yang menjadi saksi Kristus, para misionaris, para penginjil, para pengkhotbah, mereka yang menjadi saksi Injil bagi Kristus. Rindukan saudara untuk melihat kuasa Roh Kudus dimanifestasikan dalam hidup saudara? Jadilah saksi bagi Injil Kristus. Amin. Ketika kita memberi diri menjadi saksi bagi Injil Kristus, kita akan melihat kuasa Roh Kudus itu dimanifestasikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar hari ini tentang 3 kunci untuk menerima hadiah dari Allah. Apa refleksi yang bisa kita belajar? Yang pertama, mari kita introspeksi diri kita setiap hari di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus introspeksi diri? Kenapa kita harus bertobat terus di hadapan Tuhan? Agar hati kita bersih. Kalau ada teguran Tuhan, jangan keraskan hati, segera bertobat. Jadi kalau kita memeriksa diri, Tuhan ingatkan sesuatu, segera bertobat, bereskan, tinggalkan segala dosa, supaya jangan sampai terjadi hal yang buruk dalam hidup kita. Tadi Yohanes di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 tadi mengatakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dulu engkau mengerjakan segala hal yang luar biasa, tetapi engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Ketika engkau kehilangan kasih yang mula-mula, kerinduanmu kepada Tuhan sudah tidak berkobar-kobar lagi. Engkau tidak punya gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau tidak punya gairah lagi untuk melayani Tuhan. Engkau tidak punya gairah untuk belajar hal-hal yang rohani. Hati-hati, engkau harus segera bertobat. Karena kalau tidak, betapa dalamnya engkau jatuh, maka segala yang ada padamu akan diambil oleh Tuhan. Mari periksa diri. Jangan keraskan hatimu, Bapak Ibu. Jangan keraskan hidupmu ketika kau menerima teguran Tuhan. Ayo buka hati, mulai bertindak. Minta ampun di hadapan Tuhan, bereskan. Supaya kita menerima karunia Roh Kudus. Supaya roh kita dibangkitkan kembali. Jadi harus lakukan refleksi setiap hari. Refleksi berikutnya, mari manfaatkan waktu stay at home kita dengan maksimal. Untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman. Berapa banyak waktu yang saudara habiskan untuk berdoa? Berapa banyak waktu yang saudara habiskan untuk belajar firman Tuhan? Berapa banyak waktu tinggal di rumah yang saudara habiskan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Kalau selama ini waktu kita lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang lain, mari prioritaskan kita banyak waktu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita gunakan lebih banyak waktu kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kemudian refleksi yang berikutnya adalah, mari ambil bagian dalam doa pemulihan untuk negeri. Mari ambil bagian dalam doa pemulihan untuk negeri. Berdoa untuk pertobatan jiwa-jiwa. Berdoa untuk kebangunan rohani bagi kota, bangsa, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Inilah waktunya kita banyak berdoa. Berdoa bukan untuk kebutuhan kita. Bukan berdoa hanya untuk perlindungan diri kita, perlu keluarga kita, pelayanan kita, usaha kita. Mari kita berdoa untuk bangsa. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Mari kita berdoa untuk pemulihan, supaya waktu-waktu ini Tuhan memulihkan segala sesuatu. Ingat, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kita berdoa untuk pemulihan, salah satunya adalah untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kita memberitakan Injil supaya Injil tersebar ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, adalah bagian dari proses untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Mari ambil bagian dalam doa. Ambil waktu kita untuk berdoa, bersyafaat bagi negeri kita. Refleksi yang terakhir untuk kita, mulai bertindak untuk jadi saksi. Amin. Mulai bertindak untuk memberitakan Injil. Entah itu lewat perkataan kita langsung kepada seseorang, lewat sosial media. Ini waktu-waktunya untuk kita memberitakan Injil lewat sosial media. Manfaatkan semua sosial media kita untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kasih Kristus, memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi saksi lewat kesaksian hidup kita. Dan buktikan kuasa Roh Kudus ada di dalam dirimu. Selama kita tidak menjadi saksi Kristus, selama kita tidak menjadi saksi bagi Injil Kerajaan Allah, maka kita tidak akan pernah melihat manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah melihat mujizat-mujizat Allah dalam hidup kita. Tapi waktu kita melakukan, menjadi saksi yang memberitakan Injil, menjadi murid yang memberitakan Injil, menjadi seorang pekerja yang memberitakan Injil, menjadi seorang ibu rumah tangga yang memberitakan Injil, menjadi seorang mahasiswa yang memberitakan Injil, menjadi seorang pelajar yang memberitakan Injil, menjadi siapapun profesi kita, tapi memberitakan Injil Kristus, maka engkau akan melihat
kuasa Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, dimanifestasikan dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang mengobarkan kembali semangat kami. Di masa-masa kami punya lebih banyak waktu ini, kami mau gunakan waktu untuk hidup dalam persekutuan. Kami menantikan kuasa Allah dicurahkan dalam hidup kami. Dan ketika kami mulai melakukan tindakan untuk menjadi saksi bagi Injil Kristus, kami akan melihat kuasa itu dinyatakan, kuasa itu dimanifestasikan dalam hidup kita. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini ada firman Tuhan yang menegur kami, ada firman Tuhan yang mengingatkan kami akan dosa kami, mari kami mau membuka hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hidup kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami kembali menjadi murid Tuhan. Layakkan kami menjadi orang percaya, supaya kami bisa untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, menerima hadiah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan sekalian, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Dan saatnya kita sekarang persiapkan hati kita untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan dapat menaburnya lewat rekening yang tersedia di bawah ini. Sambil menabur, kita persembahkan pujian bagi Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Naikkan sekali lagi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Tuhan memberkati setiap taburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk informasi sepekan dapat Anda ikuti di grup WhatsApp gereja kita. Selamat hari Minggu dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, saudara. Kita terus naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau, Raja di atas segala raja, selama-lamanya, yang layak menerima pujian kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sungguh Kau Allah kami yang besar selama-lamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sekali lagi bawa pujian kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau
Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau saja Allah yang layak diagungkan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang padanya kami percaya, Allah yang padanya kami mempertaruhkan seluruh hidup kami Tuhan, menggantungkan seluruh masa depan kami, karena kami mempercayai Engkau Allah yang besar, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam seluruh rangkaian ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi tantangan mereka. Kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Mengasihi, Allah yang Maha Mengerti. Dan Engkau memiliki kerinduan untuk menolong dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Jamah sembuhkan mereka, pulihkan Tuhan, kuatkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan boleh dicurahkan atas bangsa kami, sehingga boleh terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini. Ada banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, pemerintah yang ada di tingkat pusat, bahkan pemerintah yang ada di daerah. Bila roh takut akan Tuhan ada pada mereka, biarlah mereka senantiasa merindukan atau melakukan keputusan-keputusan yang terbaik untuk pemulihan bagi bangsa kami Tuhan. Lindungi, jagai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Biarlah lewat keadaan ini Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan. Lewat keadaan ini, kami boleh memiliki persekutuan semakin intim dengan Tuhan. Lewat keadaan ini, kami boleh menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami tidak ada apa-apanya. Biarlah kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan ketika pemulihan terjadi Tuhan, ketika COVID ini berakhir, kami menjadi orang berkobar-kobar bagi Tuhan. Kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kami, dan kami siap untuk menjadi saksi bagi Injil Kristus di mana Tuhan menempatkan kami. Mari jemaat kasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.